Nabi tidak mengamalkannya secara berjamaah. Kenapa? Karena ini adalah kalimat sakral. Kata Ibnu Taimiyah, kalau tidak pandai membacanya jangan dibaca. Kalau tidak dengan ilmunya membaca la ilaha illallah itu jangan dibaca. Itu bukan kalimat main-main. Nahya alaiha wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah taala minal aminin. Dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati, dengan kalimat itu juga kita dibangkit. Gitu Bapak Ibu. Karena cukup Allah. Saya ulang lagi, Nabi malu dilihat oleh orang ibadahnya, maka dia beribadah di tengah malam. Ya. Kata-kata saya ini bersayap Bapak, yang memungkinkan nanti terjadinya dialog. Maka Nabi mengamalkannya sendiri. Nabi tidak mengamalkannya secara berjamaah. Kenapa? Karena ini adalah kalimat sakral. Kata Ibnu Taimiyah, kalau tidak pandai membacanya jangan dibaca. Kalau tidak dengan ilmunya membaca la ilaha illallah itu jangan dibaca. Itu bukan kalimat main-main. Nahya alaiha wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah taala minal aminin. Dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati, dengan kalimat itu juga kita dibangkit. Gitu Bapak Ibu. Bahkan dengan kalimat itu kita masuk surga. Bahkan dengan kalimat itu yang bisa memperbarui iman. Alaikum biqauli la ilaha illallah wal istighfar. Yang bisa menghapuskan dosa kita hanya dua. Kalimat la ilaha illallah wal istighfar, astaghfirullahal azim. Kata alaikum bi, hukumnya wajib. Kalau ada kewajiban dalam bentuk fisik, solat, zakat, puasa, haji, kewajiban kepada Allah itu dua. Pertama menyebutnya, yang kedua meminta ampun kepadanya. Jadi 5 yang fardu. Membaca la ilaha illallah, wal istighfar, solat, zakat, puasa, haji. Karena ada yang orang bertanya kepada saya, kalau solat, zakat, puasa, haji itu kan fardu Ustaz? Ya. Terhadap kalimat la ilaha illallah itu apa kefarduannya? Membacanya, menyebutnya, mengingatnya. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebut olehmu Allah itu banyak-banyak. Bisa Bapak pahami maksud saya? Menyebut itu ada dengan lisan. Menyebut itu ada dalam bentuk menyebut. Menyebut itu apa? Bergerak lidah. Wa taharraku lisanuh. Misalnya tadi Bapak baca at-tahiyatul mubarakatus sholatu thayyibatulillah, sir ya. Sir apa? Sir itu maksudnya taharrak bilisani.
bergerak lidahnya. Sekarang ada menyebut itu dengan mana zikir, itu dengan mana mengingat. Tadi bapak-bapak sudah menerima makalah saya. Tak ada satu pun yang bergerak lidah bapak membacanya. Bapak lihat. Bapak balik, saya lihat. Bapak balik-balik membacanya. Bapak ulang-ulang. Pertanyaan saya, mengapa bapak ketika itu membaca, menyebut, atau mengingat? Coba bapak lihat buku sebentar. Bapak lihat. Bapak menyebut, membaca, atau mengingat? Saya ingin coba saja. Oh, tidak. Bapak mengingat. Sudah selesai bapak baca. Dengan apa bapak baca? Itu namanya mengingat. Kalau saya menyebut, kalau saya membaca, contohnya, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ijazah zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali. Mengapa namanya saya? Zikir dalam bentuk membaca. Lalu saya berbisik-bisik membacanya. Mengapa saya menyebut? Ketika tidak ada suara, tidak ada lafaz, tapi saya khusus menghadap kepada sesuatu, itu namanya saya mengingat. Dasar mengingat itu karena sudah terlatih membaca, sudah bisa menyebut. Ketika saya merenung melihat ini namanya saya mengingat. Ada orang yang bisa membaca, ada orang yang bisa menyebut, belum tentu bisa mengingat. Apa contohnya? Ketika imam membaca Al-Fatihah tadi, yang bapak ingat bacaannya, yang bapak sebut bacaannya, yang bapak baca bacaannya, atau Allah? Beragam jawaban kita yang hadir ini. Oleh karena itu zikir yang paling tinggi itu adalah mengingat. Kalau sudah mengingat berarti seperti ini. Nah, saya tahu ini semua. Lebih cepat, lebih up to date, lebih jitu, dan bisa saya pahami. Sudah bisa saya baca. Karena kecepatan seorang akademis membaca buku 100 lembar itu 1 jam. 100 lembar 1 jam. Anda ngerti dia ini maksudnya? Ibu, bapak, maka saya membacanya tidak suara. Kalau dengan suara lambat. Kalau menyebut agak cepat sedikit. Kalau mengingat lebih cepat. Maka kata uzkuruni azkurkum, sebut olehmu aku, ingat olehmu aku ingat kamu. Gitu Bapak. Kita teruskan. Karena sesungguhnya kalimah la ilaha illallah itu menyimpan beribu-ribu hikmah. Bahkan dunia dengan segala isinya. Coba, dunia dengan segala isinya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas disebutkan,
Man qala la ilaha illallah wa maddaha huddamat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabair. Sesungguhnya barang siapa membaca kalimah la ilaha illallah dan memanjangkannya, maka baginya akan dihapus 4.000 macam dosa besar. Bukan tanggung-tanggung Bapak. Lalu sahabat bertanya. Pada saat itu para sahabat komentar, ya Rasul, bagaimana apabila satu pun dia tidak memiliki dosa besar? Dia membacanya tapi dia tidak punya dosa besar. Rasulullah menjawab, maka yang dihapus 4.000 dosa besar itu adalah keluarga dan para tetangganya. Coba, oh, saya tidak punya dosa. Ketika kita tidak punya dosa, yang diampuni adalah dosa tetangga kita atau dosa-dosa keluarga kita. Ini dampak. Maka hadis-hadis menjelaskan berikutnya, la taqumu sa'ah illa biqauli la ilaha illallah. Tidak ada bencana yang akan terjadi. Kata-kata as-sa'ah itu kegalauan atau halu'a. Kegalauan selama orang ada membaca kalimah la ilaha illallah. Sampai dikatakan dalam hadis, hatta yaqulu al-majnun. Sampai kamu dengan membaca kalimah la ilaha illallah itu bilang kamu orang gila. Sudahkah sampai disebut kita oleh orang lain orang gila yang membaca kalimah la ilaha illallah itu? Belum kan? Belum kan? Nabi mengatakan hatta yaqulu, sampai orang mengatakan orang yang membaca kalimah la ilaha illallah itu gila. Nah, maka bagaimana prakteknya ini yang menjadi timbulnya yang namanya ikhtilaf, yang menimbulkan khilafi. Secara prinsip dari awal tidak ada masalah. Kita baca dari buku-buku misalnya Imam Al-Maturidi, dari Imam Al-Asy'ari, sampai Imam Al-Ghazali, sampai kepada Ibnu Taimiyah. Kapan munculnya masalah? Setelah Ibnu Taimiyah. Abad sekarang. Pro dan kontra. Di mana pro kontranya, persoalannya, membacanya bersama atau sendiri? Membacanya dipimpin atau tidak dipimpin? Membacanya harus ada guru atau tidak? Muncul kelompok tasawuf, muncul kelompok tharikat, yang setiap tharikat itu beda-beda lagi. Tharikat Saman lain lagi, tharikat Satari lain lagi, tharikat Naksabandi lain lagi, tharikat Sadili lain lagi, tharikat Tijani lain lagi. Itu praktek. Maka ada universitas-universitas setiap universitas itu punya karakteristik. Masuklah Bapak ke UNAN, lain pula caranya. Masuk kita ke UNP, lain pula ilmunya. Masuk pula kita kepada UIN, lain pula akademisnya. Persoalannya kita masuk ke mana?
Kita tidak ada yang masuk ke dalamnya, tapi jika kita protes itu tidak pas. Kita tidak masuk ke universitinya. Kita tidak sekolah di situ. Lalu kita tidak setuju. Itu yang tidak fair. Bagaimana cara sekolah di pondok pesantren? Ketika saya dulu sekolah di madrasah tarbiyah Islamiyah, wah, duduk berselah pakai kain sarung. Pagi-pagi melaporkan mahfuzat dulu, hafalan. Sudah tuh ngaji tafsir Jalalain. Di kelas 2 SD itu, di kelas 2 itu kita sudah bisa ngaji tafsir. Di kelas 1 sanawiyah ini sudah tamat tafsir Jalalain. Sudah tamat itu fikih, i'nah tolibin. Yang sekarang baru dipelajari di perguruan tinggi. Itu pun di fakultas syariah. Karena kita tidak masuk ke dunianya, kita cepat menyalahkan. Inilah yang terjadi di umat kita terakhir ini. Maka saya sebagai penceramah lokal tidak begitu tinggi rating saya di mana-mana, tapi sebagai penceramah lokal saya ingin mengatakan kepada kita, hal yang prinsip jangan diganggu. Karena kalimat la ilaha illallah itu penting. Jadi kita lihat akarnya, jangan kita lihat apa yang terjadi. Maka Nabi menyuruh lakinu mautakum la ilaha, jelas. Bagaimana prakteknya, bagaimana caranya, terserahlah kepada akademis. Nabi tidak mengamalkannya secara berjamaah. Kenapa? Karena ini adalah kalimat sakral. Kata Ibnu Taimiyah, kalau tidak pandai membacanya jangan dibaca. Kalau tidak dengan ilmunya membaca la ilaha illallah itu jangan dibaca. Itu bukan kalimat main-main. Nahya alaiha wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati, dengan kalimat itu juga kita dibangkit. Gitu Bapak Ibu. Saya rasa itu, maaf suara saya tidak sempurna. Kesannya saya marah-marah menyampaikan ini. Padahal saya dengan senang hati ini menyampaikannya kepada Bapak semua. Semoga kajian kita pagi ini menambah suasana kedekatan kita, sama-sama menjunjung tinggi, menghormati kalimat yang paling hebat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah.